Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Dimana pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara konfigurasi trunking tanpa menggunakan switch chipset pada router mikrotik. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita mulai materi kali ini, jangan lupa ya, kalian klik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini, guna mendukung channel ini tetap ada dan nantinya juga kalian akan mendapatkan notifikasi video materi berikutnya di channel ini. Oke, nah di video sebelumnya di sebelah sini ya, kita sudah belajar tentang fungsi dari trunking pada jaringan yang menggunakan VLAN dan juga sudah melakukan konfigurasi trunking menggunakan switch chipset yang terpasang pada router mikrotik. Nah, lalu bagaimana jika perangkat mikrotik yang kita miliki tidak mempunyai switch chipset? Apakah kita bisa menerapkan trunking di dalamnya? Nah, selain konfigurasi trunking dengan menggunakan switch chipset, kita juga dapat melakukan konfigurasi trunking tanpa menggunakan switch chipset. Di mana terdapat sedikit perbedaan dalam melakukan konfigurasi trunking, baik menggunakan switch chipset ataupun tanpa menggunakan switch chipset. Perbedaan tersebut terletak pada saat kita melakukan konfigurasi VLAN dan juga pemetaan dalam menentukan mana interface take dan juga interface untake pada perangkat mikrotik. Nah, untuk lebih jelasnya, let's go kita config. Untuk melakukan konfigurasi trunking tanpa menggunakan switch chipset, di sini kita akan menggunakan aplikasi Genestri ya. Dan di sini kalian pastikan ya bahwa kalian sudah mempelajari bagaimana cara melakukan sinkronisasi Genestri VM, kemudian cara import emulator CHR ke dalam Genestri VM, dan juga cara melakukan remote menggunakan aplikasi Winbox ya dari komputer PC ke dalam emulator Genestri. Jika kalian lupa caranya, kalian bisa mengikuti tutorialnya di list video yang ada di deskripsi di video ini. Oke, nah jika kalian sudah mengerti caranya, kalian buat desain topologinya menjadi seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita akan lakukan remote ke emulator CHR AirSwitch 01 terlebih dahulu ya. Di sini kita gunakan interface Ether 5 untuk melakukan remote ke AirSwitch 01 gitu ya. Nah, caranya kalian tinggal arahkan kursor kalian ke komputer remote kalian ya. Di sini saya sudah membuatnya dengan menggunakan cloud computing. Kalau misalnya kalian udah mempelajari video sebelumnya, pasti kalian akan bisa membuat bentuknya jadi seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian kalian klik di bagian tanda seperti kabel ya. Ini untuk mengkoneksikan antara admin remote yang ada di komputer fisik kita ke dalam emulator CHR yang ada di Genestri, gitu ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita arahkan ke admin remote, kemudian pilih ETH0, setelah itu kita arahkan ke switch AirSwitch 01, kemudian kita pilih Ether 5, gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, kalau misalnya udah, baru kita lakukan remote terhadap perangkat AirSwitch 01 yang ada di aplikasi Genestri-nya, gitu ya. Nah, di sini kita remote dengan menggunakan aplikasi Winbox gitu. Jadi kalian klik aplikasi Winbox-nya. Kemudian kalau misalnya ada bentuk tampilan seperti ini, kita pilih run aja. Setelah itu kita refresh ya, kita refresh sampai muncul tampilan MAC address ataupun IP address dari perangkat CHR kita. Nah, di sini pastikan ya bahwa kalian meremote si CHR tersebut gitu ya, dengan cara kalian melihat di bagian boardnya. Nah, di bagian boardnya ini adalah tipe dari perangkat yang akan kita remote, dan kebetulan yang kita gunakan di aplikasi Genestri itu adalah CHR, makanya di sini tulisan boardnya adalah CHR gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian MAC address, karena apa? Karena kita belum melakukan konfigurasi IP address terhadap perangkat CHR tersebut. Makanya di sini kita melakukan remote-nya dengan menggunakan MAC address gitu ya. Nah, karena saya belum melakukan konfigurasi apapun, maka di bagian loginnya ini kita gunakan usernya adalah admin, kemudian passwordnya kita kosongkan aja. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian connect. Dan di sini pastikan ya bahwa perangkat kalian dapat diremote dengan menggunakan aplikasi Winbox gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa diremote, ya berarti kemungkinan ada kesalahan waktu pas lagi kalian membuat cloud untuk aplikasi remote-nya gitu ya. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat identitas terhadap perangkat AirSwitch 01 gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah
dalam melakukan remote terhadap perangkat MikroTik kita, gitu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian sistem, kemudian pilih identity. Setelah itu di bagian identity-nya, misalnya di sini kita namakan yaitu adalah R, kemudian switch strip 01 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Dan di sini pastikan bahwa identity dari perangkat MikroTik kita itu sudah berubah ya. Kalian bisa melihatnya di bagian paling atas gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, maka langkah selanjutnya adalah kita buat interface bridge terlebih dahulu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian menu bridge, kemudian kalian klik tanda plus, kemudian di bagian name-nya ini kalian ganti jadi misalnya di sini adalah VLAN strip BR ya. Nah, kemudian di bagian tab VLAN-nya, nah ini kalian pastikan bahwa VLAN filteringnya ini dalam keadaan ter-unchecklist ya. Karena fungsi dari VLAN filtering ini adalah untuk mengaktifkan VLAN yang sudah kita konfigurasi gitu. Dan ini di checklist setelah kita melakukan konfigurasi VLAN untuk setiap masing-masing port gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian kalian klik OK gitu ya. Nah, setelah membuat interface bridge, maka langkah selanjutnya kita akan memasukkan semua interface yang digunakan gitu ya, baik interface yang terhubung ke dalam VLAN ataupun interface yang dijadikan trunking gitu ya. Nah, di sini yang kita masukkan pertama yaitu adalah interface trunkingnya, yaitu adalah Ether 1. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian port, kemudian kalian klik tanda plus, kemudian di bagian interface-nya ini kalian ganti jadi Ether 1. Kemudian bridge-nya kita gunakan bridge yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian di bagian hardware offload-nya ini jangan lupa kalian unchecklist gitu ya. Karena apa? Karena di perangkat kita ini hanya menggunakan CPU aja karena tidak memiliki switch chipset di dalamnya gitu. Makanya di sini hardware offload-nya kita unchecklist saja. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tambahkan interface yang lainnya. Misalnya di sini yaitu adalah interface Ether 2 ya. Nah, caranya hampir sama seperti yang kita lakukan sebelumnya gitu ya. Nah, caranya kalian klik tanda plus, kemudian di bagian interface-nya ini kita ganti jadi Ether 2, kemudian bridge-nya kita gunakan VLAN BR, kemudian hardware offload-nya kita unchecklist gitu ya. Nah, kemudian di bagian tab VLAN-nya ini kita klik. Kemudian di bagian VVID-nya kita masukkan angka 100, di mana VVID ini merupakan VLAN yang tergabung ke dalam interface Ether 2. Kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologinya, maka bisa dilihat bahwa Ether 2 ini termasuk ke dalam VLAN 100 gitu ya. Nah, berarti di sini di bagian VLAN-nya, di bagian VVID-nya kalian masukkan angka 100 di dalamnya. Nah, di sini letak perbedaannya ya, ketika perangkat kita tidak memiliki switch chipset gitu. Dimana ketika kita melakukan pemetaan VLAN ID menggunakan switch chipset, dilakukan pada menu switch kemudian VLAN. Sedangkan ketika perangkat kita tidak memiliki switch chipset, maka pemetaan tersebut terletak pada saat kita menambahkan port interface ke dalam bridge ya. Oke, kalau misalnya sudah, maka kita klik OK dan kita lakukan hal yang sama pada interface Ether 3. Jadi di sini kita klik OK, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk interface Ether 3. Nah, kalian klik di bagian generalnya, kemudian interface-nya kalian ganti jadi Ether 3, kemudian VLAN bridge-nya jangan lupa pakai VLAN BR, dan hardware offload-nya jangan lupa kalian unchecklist. Dan di bagian VLAN-nya, nah karena di Ether 3 ini tergabung ke dalam VLAN 200, maka di sini PVID-nya kita ganti jadi 200 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologi, maka bisa dilihat ya bahwa Ether 3 ini tergabung ke dalam VLAN 200 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah, kalian tinggal klik apply, kemudian kalian klik OK gitu ya. Nah, setelah melakukan penambahan interface ke dalam bridge dan melakukan pemetaan VVID-nya, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pemetaan mana interface take dan mana interface untake gitu ya pada VLAN 100 terlebih dahulu. Nah, caranya kalian klik di bagian menu VLAN, kemudian klik tanda plusnya, kemudian di bagian bridge-nya ini kalian ganti jadi interface bridge yang sudah kalian konfigurasi sebelumnya. Kemudian di bagian VLAN ID-nya ini kita masukkan VLAN ID-nya adalah 100. Kemudian di bagian tag-nya ini adalah interface yang digunakan sebagai trunking gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologinya, interface yang digunakan sebagai trunking itu adalah di interface Ether 1 gitu ya. Dimana interface Ether 1 ini terhubung ke interface Ether 1 yang ada di perangkat yang satunya gitu ya. Nah, berarti di sini di bagian tag-nya ini kita ganti jadi interface Ether 1.
gitu ya. Nah, kemudian di bagian untake-nya. Nah, di bagian untake ini itu adalah seperti VLAN mode akses gitu. Kalau misalnya kita menggunakan switch Cisco gitu ya. Nah, di sini di bagian untake-nya itu adalah interface yang terhubung ke arah PC, di mana PC tersebut tergabung ke dalam VLAN 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologinya, di sini bisa kita lihat bahwa PC 1 yang tergabung ke dalam VLAN 100 itu terhubung ke interface Ether 2 gitu ya di switch switch 01. Berarti di sini di bagian untake-nya ini kita ganti jadi Ether 2. Nah, di sini letak perbedaannya juga ya, di mana untuk pemetaan mana interface take dan untake itu dilakukan di bridge kemudian VLAN ya. Sedangkan ketika kita menggunakan switch chipset, semua konfigurasi VLAN dilakukan di menu switch. Oke. Nah, kalau misalnya udah kita klik di bagian OK, nah kemudian kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 200 gitu ya. Nah, caranya ya kita klik tanda plus, kemudian di bagian VLAN bridge-nya kita gunakan VLAN BR, interface bridge yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Kemudian VLAN ID-nya adalah 200. Kemudian tag-nya ini adalah interface trunking, berarti di sini masih tetap sama, yaitu adalah interface Ether 1. Kemudian di bagian untake-nya, nah ini adalah interface yang terhubung ke arah komputer yang tergabung ke dalam VLAN 200 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologi, di sini bisa dilihat bahwa interface yang tergabung atau PC yang tergabung ke dalam VLAN 200 itu adanya di PC 2 yang terhubung ke arah Ether 3 gitu ya di switch 01 gitu. Berarti di sini untuk untake-nya kita ganti jadi Ether 3 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Agar konfigurasi VLAN yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik, maka kita perlu mengaktifkan yang namanya VLAN filtering ya pada interface bridge-nya. Nah, caranya kalian klik di bagian menu bridge-nya, kemudian di bagian VLAN bridge yang kita konfigurasi sebelumnya, ini kita double klik aja. Kemudian di bagian VLAN filteringnya, ini kalian checklist ya. Gitu. Di bagian menu VLAN, kemudian VLAN filteringnya kita checklist untuk mengaktifkan fungsi VLAN yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Gitu ya. Oke, di sini saya ada yang lupa ngejelasin ya, di mana ketika kita mengaktifkan fungsi firewall filtering ya pada interface bridge, maka ketika kita klik OK, nanti dia akan membuat sebuah VLAN ya di dalam menu VLAN ya, di mana VLAN tersebut bisa dilihat bahwa status flagnya adalah D, artinya bahwa perangkat VLAN ini atau interface VLAN ini dibuat secara dinamik gitu. Jadi ketika kita mengaktifkan VLAN filtering pada interface bridge, maka interface VLAN ini akan muncul gitu ya dengan sendirinya. Dan di sini bisa dilihat bahwa current tag-nya ini dia akan muncul gitu ya, current tag dan current untake gitu ya. Dimana current tag ini adalah interface yang digunakan sebagai trunking, sedangkan current untake itu adalah interface yang terhubung ke komputer klien gitu. Sedangkan di sini bisa dilihat bahwa di bagian VLAN BR yang dinamik ini VLAN ID-nya adalah 1 gitu ya, yang menandakan bahwa interface ini muncul ketika bridge yang kita setting itu kita aktifkan VLAN filteringnya gitu. Dan di bagian current tag-nya juga dia akan muncul nih, yaitu digabungkan antara VLAN bridge yang kita buat dengan Ether 1 yang sebagai trunking gitu ya. Nah, sampai di sini konfigurasi VLAN dan trunking pada AirSwitch 01 sudah kita lakukan. Maka langkah selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi VLAN dan trunking pada AirSwitch 02. Nah, karena kita sudah melakukan konfigurasi pada AirSwitch 01 menggunakan mode GUI, maka kita akan mencoba melakukan konfigurasi pada AirSwitch 02 dengan menggunakan CLI ya. Fungsinya adalah supaya kita dapat mengerti ya bagaimana cara melakukan konfigurasi perangkat mikrotik menggunakan GUI dan CLI. Oke, nah di sini kita harus memindahkan kabel remote yang ada pada AirSwitch 01 ke emulator AirSwitch 02 ya. Nah, caranya ya kalian masuk ke dalam Genestry-nya, kemudian di bagian admin remote-nya, kabelnya, nah ini kalian arahkan kursornya sampai kabelnya berwarna merah ya. Kemudian kalian klik kanan, setelah itu pilih delete. Nah, kemudian kita lakukan sambungan dari admin remote ke AirSwitch 02 ya. Nah, caranya ya kalian tinggal klik aja, kemudian pilih ETH 0, kemudian kalian arahkan ke AirSwitch 02 ya. Nah, kemudian kalian pilih ke Ether 5 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kalian remote kembali dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, ini kalian cancel aja.
Kemudian kalian refresh sampai muncul aplikasi Mikrotik CHR kita gitu ya, yang ada di dalam GNS3. Nah, kemudian kalian klik di bagian MAC address-nya, kemudian kalian connect. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan mode CLI atau mode teks gitu ya. Nah, karena kita menggunakan mode teks, berarti di sini kita membutuhkan menu terminal gitu ya, atau aplikasi terminal di dalamnya. Nah, di sini kalian klik di bagian new terminal, kemudian kita lakukan konfigurasi terhadap perangkat Mikrotik AirSwitch 02 gitu ya. Dimana konfigurasi dasar yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi identity terhadap perangkat Mikrotik kita gitu ya. Nah, caranya kalian ketikkan perintah system, kemudian identity, kemudian set name. Nah, misalnya di sini untuk penamaan terhadap perangkat yang kedua yaitu adalah R, kemudian switch, kemudian strip 02 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja, dan di sini pastikan bahwa perangkat identity dari perangkat yang kedua itu sudah berubah ya, dari penamaan identitinya adalah Mikrotik berubah menjadi AirSwitch 02 gitu ya. Nah, setelah merubah identity pada emulator CHR menjadi AirSwitch 02, maka langkah selanjutnya kita buat interface bridge-nya ya. Nah, caranya kita gunakan perintah interface, kemudian bridge add name. Misalnya di sini penamaan dari interface bridge yang akan kita buat yaitu adalah VLAN strip BR gitu ya. Kita samakan aja. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya menggunakan perintah interface bridge print, jadinya seperti ini gitu ya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa di bagian VLAN filternya ini harus dalam keadaan no gitu, atau dalam keadaan nonaktif gitu ya. Karena apa? Karena VLAN filtering ini akan kita aktifkan nanti setelah kita melakukan konfigurasi VLAN di dalam perangkat AirSwitch 02 gitu ya. Nah, setelah kita membuat interface bridge, maka untuk langkah selanjutnya adalah kita menambahkan port yang digunakan baik untuk VLAN ataupun untuk trunking ya ke dalam bridge gitu ya. Nah, caranya kita gunakan perintah interface, kemudian bridge, kemudian port add, kemudian bridge. Nah, nama interface bridge yang sudah kita buat yaitu adalah VLAN BR gitu ya. Nah, kemudian interface-nya, nah di sini untuk interface-nya yang pertama yang kita masukkan adalah interface trunking-nya, yaitu adalah Ether 1. Berarti di sini kita masukkan adalah Ether 1 gitu ya. Dan jangan lupa di bagian akhirnya yaitu adalah hardware offload-nya kita nonaktifkan gitu ya, dengan menggunakan perintah HW sama dengan no gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kalian enter gitu ya. Nah, setelah itu maka langkah selanjutnya adalah kita menambahkan interface yang kedua yaitu adalah Ether 2 yang tergabung ke dalam VLAN 100 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian topologinya, nah ini kalau misalnya kita lihat di mana Ether 2 ini tergabung ke dalam VLAN 100. Sedangkan di Ether 3 itu tergabung ke dalam VLAN 200 gitu ya. Nah, berarti di sini untuk konfigurasinya kita gunakan perintah interface, kemudian bridge, kemudian port add, kemudian bridge. Kemudian di sini untuk bridge-nya kita samakan yaitu adalah VLAN BR gitu ya, sesuai dengan interface bridge yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Berarti di sini kita masukkan adalah VLAN BR. Kemudian interface-nya yaitu adalah Ether 2 gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan yaitu adalah PPID-nya. PPID ini hampir sama seperti VLAN ID ya, di mana PPID di Ether 2 yaitu adalah 100 gitu ya. Nah, kemudian di bagian akhirnya jangan lupa hardware offload-nya atau HW-nya kalian pilih no aja gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan hal yang sama untuk interface Ether 3 yang tergabung ke dalam VLAN 200 gitu ya. Nah, kita gunakan perintah yang sama yaitu interface bridge, kemudian port, kemudian add, kemudian bridge, kemudian VLAN BR, interface bridge-nya, kemudian interface, yaitu adalah Ether 3, kemudian PVID-nya. Nah, PVID-nya ini adalah 200 ya, karena Ether 3 itu termasuk ke dalam VLAN 200 gitu. Nah, kemudian jangan lupa di bagian akhirnya HW-nya, yaitu adalah, HW-nya adalah no gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter, dan hasilnya kita bisa lihat dengan menggunakan perintah interface bridge, kemudian port, kemudian print gitu ya.
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa interface Ether 1 itu sudah masuk ke dalam interface bridge di mana VPID-nya adalah 1 gitu ya. Karena apa? Karena interface Ether 1 ini nantinya digunakan sebagai port trunking yang akan membawa VLAN 100 dan 200. Makanya di sini PPID-nya adalah 1 gitu ya. Nah, kemudian di bagian Ether 2 di sini dia sudah sudah tergabung ke interface bridge. Kemudian PPID-nya adalah 200 karena Ether 2 ini ya tergabung ke dalam VLAN 200. Begitu juga di Ether 3. Ether 3 masuk ke dalam interface bridge, kemudian PPID-nya adalah 200 gitu ya. Nah, setelah melakukan penambahan interface ke dalam bridge dan melakukan pemetaan VPID-nya, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pemetaan untuk menentukan interface take dan untake ya. Nah, caranya kita gunakan perintah interface, kemudian bridge, kemudian VLAN, setelah itu add, kemudian bridge. Nah, di sini adalah interface bridge yang kita gunakan sebelumnya, yaitu adalah VLAN strip BR ya. Kemudian VLAN ID-nya yaitu adalah 100. Kemudian tag-nya yaitu adalah interface yang digunakan sebagai trunking. Nah, yang interface yang digunakan sebagai trunking yaitu adalah Ether 1. Berarti di sini kita gunakan Ether 1. Nah, kemudian untake-nya, nah, untake di sini adalah interface yang terhubung ke komputer klien gitu ya, yang termasuk ke dalam VLAN 100 gitu. Nah, di mana interface yang terhubung ke dalam komputer klien yang termasuk ke dalam VLAN 100 yaitu adalah di PC 3. Yaitu yang terhubung dengan menggunakan Ether 2 gitu ya, di AirSwitch 02. Berarti di sini untuk untake-nya kita masukkan yaitu adalah Ether 2 gitu ya. Nah, setelah itu kalian tekan tombol enter dan kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 200 gitu ya. Nah, daripada kalian ngetik terlalu banyak gitu ya, kalian bisa menggunakan tombol tanda panah di keyboard gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian tinggal rubah aja. Misalnya di sini untuk VLAN ID-nya kita ganti jadi VLAN ID 200 karena untuk 200 ya. Kemudian untuk tag-nya ini sama ya, yaitu di mana interface tag ini adalah interface yang dijadikan trunking gitu ya. Nah, kemudian di bagian untake-nya, nah di sini adalah interface yang terhubung ke komputer klien yang tergabung ke dalam VLAN 200. Kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologinya bahwa interface atau PC yang tergabung ke dalam VLAN 200 yaitu adalah PC 4 gitu ya, yang menggunakan atau yang terhubung ke interface Ether 3 gitu ya. Berarti di sini di bagian untake-nya kita ganti jadi Ether 3 gitu ya. Kalau misalnya udah, kalian tekan enter. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi yang kita lakukan, kita bisa menggunakan perintah interface, kemudian bridge, kemudian VLAN, print, kemudian detail gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa konfigurasi yang kita lakukan sudah terlihat ya. Dimana untuk VLAN ID 100 kita sudah petakan untuk tag-nya yaitu adalah Ether 1, kemudian untake-nya adalah Ether 2. Begitu juga untuk VLAN ID 200 untuk tag-nya kita masukkan ke dalam Ether 1 yang merupakan interface trunking, dan untake-nya kita masukkan ke dalam Ether 3 gitu ya. Nah, setelah itu kita harus mengaktifkan VLAN filtering ya, agar konfigurasi VLAN dan trunking yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik gitu ya. Nah, caranya kalian gunakan perintah interface, kemudian bridge, kemudian set. Nah, di sini kita edit untuk interface bridge yang sudah kita buat gitu ya. Dimana interface bridge yang sudah kita buat yaitu adalah VLAN BR gitu ya. Kemudian VLAN filteringnya kita ganti jadi yes gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter dan hasilnya kita gunakan perintah bridge print. Hasilnya yaitu adalah di mana VLAN filteringnya di sini yang tadinya adalah no sudah berubah menjadi yes gitu ya. Berarti bahwa konfigurasi VLAN yang ada di AirSwitch 02 sudah kita aktifkan gitu ya, agar bisa berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini konfigurasi VLAN dan trunking sudah selesai dilakukan ya pada masing-masing AirSwitch, baik AirSwitch 01 dan juga AirSwitch 02. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian ya pada setiap PC yang tergabung pada masing-masing VLAN gitu ya. Dan di sini kalian harus melakukan konfigurasi IP address ya pada setiap masing-masing PC. Nah, caranya kalian masuk ke dalam aplikasi GNS-nya, kemudian kalian klik kanan di PC 1. Kemudian kalian pilih konsol gitu ya. Nah, di sini kalian masukkan IP address-nya. Misalnya di sini untuk PC 1 IP address-nya itu adalah 192.168.1.1. Kemudian jangan lupa slash-nya adalah /24 gitu. Kalian enter. Nah, kemudian kalian bisa mengeceknya dengan
menggunakan perintah show IP gitu ya. Di sini pastikan bahwa PC1 ini sudah masuk IP address-nya gitu. Dan di sini bisa kita lihat di bagian IP atau MAC-nya itu sudah masuk ya, yaitu IP-nya adalah 1.1/24 gitu. Dan juga kita lakukan hal yang sama untuk PC yang kedua. Kita klik di bagian PC yang kedua, kemudian pilih konsol. Nah, untuk PC yang kedua kita lakukan hal yang sama, yaitu kita masukkan IP, misalnya di sini untuk IP PC2 yaitu adalah 192.168.1.2. Kemudian jangan lupa slash-nya adalah /24. Kalian enter. Kemudian kita cek hasilnya dengan menggunakan perintah ship. Dan di sini bisa kita lihat bahwa PC2 sudah kita konfigurasi IP address-nya gitu ya, dimana kita bisa lihatnya di bagian sebelah sini ya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk PC yang ketiga. PC yang ketiga juga sama, kita arahkan kursor, kemudian pilih konsol, kemudian kita masukkan IP untuk PC3-nya. Misalnya di sini untuk IP PC3 yaitu adalah 192.168.1.3. Kemudian jangan lupa slash-nya adalah /24. Kemudian kita cek menggunakan perintah show IP, dan di sini bisa kita lihat bahwa PC3 sudah mendapatkan IP address-nya. Dan kemudian kita lakukan hal yang sama untuk PC yang keempat gitu ya. Kita klik kanan di PC4, kemudian pilih konsol. Setelah itu kita masukkan IP address untuk PC4. Misalnya di sini IP-nya adalah 192.168.1.4/24. Kemudian kita cek hasilnya dengan menggunakan ship. Dan di sini bisa kita lihat bahwa IP pada PC4 sudah masuk ke dalam emulator PC-nya gitu ya, PC4. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kemudian kita lakukan percobaan ya dengan melakukan ping ke PC yang tergabung ke dalam VLAN yang sama. Misalnya di sini kita akan lakukan percobaan ping dari PC1 ke PC3 yang tergabung ke dalam VLAN 100 ya. Berarti di sini kita close aja yang PC4-nya. Kemudian kita coba ping dari PC1 ke PC3 ya, yang tergabung ke dalam VLAN 100. Berarti di sini kita klik konsol juga. Kemudian kalian tekan enter aja. Nah, kemudian kita coba ping ke PC3. Pingnya IP PC3 yaitu adalah 192.168.1.3 gitu ya. Dan kalau misalnya kita tekan enter, nah di sini bisa kita lihat bahwa PC1 bisa melakukan ping ke PC3 gitu ya, dengan melihat hasil replaynya seperti ini gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah, kita lakukan perintah yang sama, yaitu melakukan ping dari VLAN 200 yang tergabung ke dalam PC yang tergabung ke dalam VLAN 200, di mana PC yang tergabung ke dalam VLAN 200 yaitu adalah PC2 dan PC4. Nah, misalnya di sini kita coba ping dari PC2 ke PC4 nih. Berarti ini kita klik konsol, kemudian kita coba ping dengan menggunakan perintah ping, kemudian IP yang ada di PC4 itu berapa? Nah, di sini IP yang digunakan di PC4 yaitu adalah 192.168.1.4. Dan kalau misalnya kita tekan enter, maka di sini bisa dilihat PC2 dapat terhubung ke PC4 yang berbeda device gitu ya. Dimana PC2 adanya di AirSwitch 01 dan PC4 terhubung ke perangkat AirSwitch 02 gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji coba dengan melakukan ping dari PC yang berbeda gitu. Misalnya di sini kita coba ping dari PC2 ke PC3 ya. Di mana PC2 dan PC3 itu terhubung ke device yang berbeda dan juga VLAN yang berbeda. Apakah bisa atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita coba ping dari PC2 ke PC3. Kita gunakan perintah ping, kemudian IP dari PC3 yaitu adalah 192.168.1.3 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita tekan enter, maka dia tidak akan terhubung gitu ya. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa konfigurasi trunking yang kita lakukan pada kedua emulator CHR telah berhasil kita lakukan, di mana setiap PC yang tergabung ke dalam VLAN yang sama dengan device yang berbeda dapat berkomunikasi dengan baik dengan hasil ping yang kita lakukan pada percobaan tersebut. Oke, kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah atau ada yang mau nambahin atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.